Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita dikejutkan dengan sepak terjang Yusuf Mansur yang mewakafkan Hotel City ke pesantren Darul Quran miliknya sendiri. Ini tentu saja sesuatu yang aneh ya. Dari segi hukum positif ini tentu tidak bisa diterima. Di Hotel City itu di akta notaris pemiliknya itu adalah dia dan istrinya dan ada beberapa temannya. Kemudian dipindahkan ke pesantren, yayasan pesantren Tahfiz Quran. Itu juga punya dia gitu. Punya istrinya dan temannya. Jadi ibarat pindah kantong dari kantong kanan pindah ke kantong kiri. Alasannya daripada gak ribut, kita wakafin deh. Kita bilang, Cup, ente ini kan tiap hari bicara syar'i. Menurut saya, itu pikiranmu itu yang harus disyar'ikan dulu. Ini bicara syar'i, tindakanmu, tindakan yang tidak syar'i. Menurut Islam, itu wakaf tidak bisa begitu-begitu gitu. Yang diwakafkan itu harus milik sendiri. Nah, ini milik orang banyak. Bagaimana Anda mewakafkan menjadi punya pribadi? Walaupun atas nama yayasan gitu. Nah, kalaupun mau mewakafkan, itu karena ini investasi ya, melibatkan banyak orang, harus dibuat lu rapat umum pemegang saham. Dalam rapat umum pemegang saham itu kalau 100% setuju, itu boleh diwakafkan. Tapi kalau satu orang saja yang tidak setuju, dia meminta haknya itu harus diberikan. Nah, itu yang berlaku di hukum positif. Lantas sekarang bisa nggak itu dilakukan? Setidaknya dalam analisis kita, Yusuf Mansur melakukan satu di antara dua. Yang pertama, kalau itu bisa dilakukan, berarti selama ini Hotel City itu memang atas nama pribadi. Jadi telah terjadi penggelapan dan penipuan. Yang katanya milik masyarakat, ternyata punyanya sendiri. Dia dikumpulkan harta masyarakat, ternyata atas nama sendiri. Gitu. Nama dia, istrinya, anaknya, dan katanya ada 2 orang temannya. Itu yang pertama yang dia lakukan. Yang kedua, dia berkongkol-lingkong dengan notaris. Nah, nanti akan bisa dibatalkan demi hukum. Nah, dalam pandangan Islam, wakaf itu bisa dibatalkan. Misalnya nih, ahli waris menggugat tanah atau harta wakaf dari orang tuanya yang sudah diwakafkan ke sebuah institusi. Salah satu syaratnya itu adalah penggunaannya yang tidak sesuai dengan yang diwakafkan. Diwakif itu sebagai pemberi wakaf, kemudian nanti ada wali amanat atau penerima wakaf. Nah, penerima wakaf ini kalau dia tidak sesuai pelaksanaan dengan yang diwakafkan oleh pewakaf, maka berhak dibatalkan dan digugat. Misalnya nih, orang tuanya si Ahmad, katakanlah begitu, Ahmad bapaknya mewakafkan sebidang tanah yang digunakan untuk membangun masjid. Oleh pemegang wakaf, tanah tadi itu dibangun ruko misalnya. Nah, itu peruntukannya tidak sesuai ketika akta wakaf ditandatangani. Boleh nggak itu digugat? Ya kan digugat. Apalagi seperti cerita Yusuf Mansur ini. Enak aja dibilang. Daripada ribut ya, itu bukan punyanya. Bukan punya pribadi gitu. Kalau punya pribadi ya suka-sukalah gitu. Ini sekedar kita lihat, jangan cerita-cerita syar'i, kemana-mana jualan syar'i. Begitu pengelola orang meminta hak-haknya, itu cerita syariat tadi itu sudah dibuang ke limbah-limbah sejarah gitu. Sudah dibuang, nggak ada lagi cerita-cerita syariat. Jadi syariat itu hanya tameng untuk mendapatkan harta masyarakat supaya orang mau berinvestasi. Lalu jangka panjangnya seperti apa? Jangka panjangnya ini pengadilan kalau nanti bisa dibawa ke ranah hukum, maka kita yakin hakim akan membatalkan
cerita wakaf ini, walaupun nanti sudah punya akta wakaf, akan dibatalkan. Jangankan itu, Saudara Yusuf, dalam kasus yang besar-besar saja, yang dianggap, katakanlah Orde Baru dulu Pak Harto ya. Pak Harto itu membuat yayasan sangat banyak. Kalau tidak salah dulu ada 7 yayasan keluarga. Yayasan yang dikelola oleh keluarganya. Di antaranya Yayasan Super Semar, yang bertujuan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak berbakat. Kemudian ada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Kemudian ada Yayasan Dakap, ada Yayasan Darmais, dan yayasan lain itu. Setelah beliau tidak ada, itu negara berpendapat ada penyelewengan. Diaudit dan dituntut. Akhirnya itu diambil alih lagi oleh negara. Ini contoh yang paling besar gitu. Itu dikelola oleh orang paling kuat di negeri ini, bisa dikembalikan kepada negara. Apalagi ini cerita Pat Gulipatnya Yusuf Mansur dengan Hotel City yang kemana-mana dijual hotel syariat. Tapi ketika mengalihkannya ke pihak lain itu seperti perampok gitu. Nah nanti hal ini orang akan menggugat. Dan gugatannya itu akan kita lihat nanti sejauh mana gitu. Yang jelas tindakan Yusuf Mansur mewakafkan sesuka-sukanya milik masyarakat itu tidak bisa dibenarkan menurut hukum syariat Islam. Jangan kemana-mana. Cerita-cerita syariat, maafin deh pada ribut deh, nggak ada itu. Kalau orang tidak setuju, tidak bisa itu dilakukan. Kalau bisa dilakukan berarti Anda telah melakukan penipuan selama ini, penggelapan. Berarti benar tuduhan selama ini bahwa akte di Hotel City itu milikmu. Diminta dana atas nama masyarakat, atas nama syariat Islam, begitu masuk menjadi milik pribadi. Nah yakinlah kalau ini nanti dimajukan, menurut hukum syariat Islam itu sangat sah untuk dibatalkan. Jadi tidak bisa di negara hukum di Indonesia ini atau syariat Islam yang kita pahami ini orang bertindak semena-mena. Tidak ada orang kuat di mata hukum. Tidak ada orang pintar di mata hukum. Semuanya punya hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Indonesia adalah negara hukum. Mari kita selesaikan kasus-kasus Yusuf Mansur ini yang banyak merugikan masyarakat, khususnya umat Islam. Terima kasih.